Definisi dan konsep dasar edema. Edema adalah akumulasi cairan berlebih dalam jaringan interstitial atau ruang antar sel tubuh yang menyebabkan pembengkakan. Ini bukan penyakit spesifik, melainkan manifestasi dari berbagai kondisi patologis. Berdasarkan Robbins Basic Pathology, Kumar et al. 2021, edema didefinisikan sebagai peningkatan volume cairan ekstraseluler yang abnormal di ruang interstitial. Biologi edema. Yang pertama, peningkatan tekanan hidrostatik kapiler. Tekanan hidrostatik adalah tekanan yang mendorong cairan keluar dari pembuluh darah. Jika tekanan ini meningkat, cairan akan merembes ke jaringan. Adapun yang menyebabkan hal tersebut, yang pertama ada penyebab sistemik. Gagal jantung kongestif, jantung tidak mampu memompa darah dengan efektif, sehingga terjadi antrean darah di pembuluh vena. Yang kedua, penyebab lokal. Adanya sumbatan vena seperti pada deep vein thrombosis, DVT, varises, atau tekanan eksternal, misalnya tumor yang menekan pembuluh vena. Yang ketiga, retensi natrium dan air. Ginjal yang tidak berfungsi dengan baik menahan garam dan air, sehingga volume darah meningkat dan tekanan hidrostatik naik. 2. Penurunan tekanan onkotik plasma. Tekanan onkotik dipicu oleh protein albumin, berfungsi untuk menarik atau menahan cairan agar tetap berada di dalam pembuluh darah. Adapun yang menyebabkan penurunan tekanan onkotik plasma, yang pertama, kurangnya produksi albumin. Penyakit hati kronis atau sirosis membuat hati tidak bisa memproduksi albumin. Yang kedua, kehilangan albumin. Penyakit ginjal, sindrom nefrotik, di mana protein bocor melalui urin atau luka bakar yang luas. Yang ketiga, malnutrisi, kurang asupan protein yang parah. 3. Peningkatan permeabilitas kapiler. Dinding pembuluh darah menjadi lebih berpori sehingga cairan dan protein lebih mudah keluar ke jaringan. Adapun penyebabnya, yang pertama, inflamasi atau peradangan. Respons terhadap infeksi, trauma atau luka bakar. Mediator kimia seperti histamin melebarkan celah di dinding kapiler. Yang kedua, reaksi alergi. Misalnya pada angiodema atau gatal-gatal atau urtikaria. 4. Obstruksi limfatik atau limfedema. Sistem limfatik berfungsi menyerap kembali sedikit cairan yang tertinggal di jaringan. Jika saluran ini tersumbat, cairan akan menumpuk. Penyebabnya, yang pertama ada kanker, tumor menyumbat kelenjar getah bening. Yang kedua, pembedahan, pengangkatan kelenjar getah bening, misalnya pada operasi kanker payudara. Yang ketiga, infeksi parasit, filariasis atau kaki gajah yang merusak saluran limpa. Patogenesis edema. Yang pertama, peningkatan tekanan hidrostatik kapiler. Mekanismenya, jika terjadi hambatan pada aliran vena atau peningkatan volume darah, tekanan di dalam kapiler meningkat tajam. Akibatnya, gaya dorong keluar menjadi lebih besar daripada gaya tarik masuk, sehingga cairan merembes ke jaringan interstisial. Contoh, pada gagal jantung, darah menumpuk di vena meningkatkan tekanan hidrostatik dan memicu edema di kaki atau paru-paru. 2. Penurunan tekanan onkotik plasma. Mekanismenya, ketika kadar albumin turun atau hipoalbuminemia, daya tarik cairan ke dalam pembuluh darah melemah. Akibatnya cairan tetap berada di luar karena tidak ada yang menariknya kembali ke dalam sirkulasi. Contoh pada penyakit hati sirosis, di mana produksi albumin menurun, atau penyakit ginjal sindrom nefrotik, di mana albumin terbuang melalui urin. 3. Peningkatan permeabilitas kapiler. Dinding kapiler biasanya hanya mengizinkan air dan elektrolit lewat, namun menahan protein. Mekanismenya, pada kondisi inflamasi atau cedera, sel-sel endotel pembuluh darah merenggang menjadi lebih berpori. Akibatnya protein plasma ikut keluar ke ruang interstisial. Keluarnya protein ini menyebabkan tekanan onkotik di luar pembuluh darah meningkat, yang justru menarik lebih banyak air keluar. Contoh luka bakar, infeksi atau sepsis, atau reaksi alergi hebat. 4. Obstruksi limfatik atau gangguan drainase. Sistem limfatik berperan sebagai pompa pembersih yang mengambil sisa cairan dan protein yang tidak terserap oleh vena. Mekanisme, jika saluran limfa tersumbat atau rusak, sisa cairan tersebut tidak bisa dibuang. Akibatnya, cairan perlahan menumpuk di jaringan. Edema jenis ini biasanya kaya akan protein dan disebut limfedema. Contoh, pasien pasca operasi pengangkatan kelenjar getah bening atau infeksi parasit, yang biasa disebut dengan filariasis.
Perubahan morfologi dan gambaran klinis edema. Secara morfologi tampak sebagai pembengkakan lokal atau menyeluruh dengan kulit kencang, mengkilap dan meninggalkan lekukan sementara atau piting saat ditekan. Gambaran klinisnya bervariasi, mulai dari rasa berat, sesak nafas hingga perut membesar, tergantung lokasi seperti edema perifer di kaki atau tangan, edema paru, atau anasarka seluruh tubuh seringkali menjadi tanda penyakit lain seperti gagal jantung, ginjal, atau hati. Hiperemia. Definisi hiperemia. Hiperemia adalah suatu kondisi medis di mana terjadi peningkatan jumlah atau volume darah pada jaringan atau organ tubuh tertentu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani yaitu hyper artinya berlebihan dan haima artinya darah. Etiologi hiperemia. Yang pertama, etiologi hiperemia aktif terjadi karena dilatasi atau pelebaran pembuluh darah arteriol. Kondisi ini bisa bersifat normal atau fisiologis maupun karena penyakit atau patologis. Penyebabnya yang pertama, fungsi organ yang meningkat atau hiperemia fungsional. Saat organ bekerja keras, ia butuh oksigen lebih. Contohnya, otot saat berolahraga, lambung saat mencerna makanan, atau otak saat berpikir keras. Yang kedua ada inflamasi atau peradangan. Sebagai respon terhadap cedera atau infeksi, tubuh melepaskan zat kimia seperti histamin yang melebarkan arteriol untuk membawa sel imun ke area luka. Contoh bisul, radang tenggorokan atau luka lecet yang memerah. Tiga, stimulus neurogenik, respon sistem saraf terhadap emosi. Contoh, wajah memerah atau blushing saat malu atau marah. 4. Paparan panas, tubuh melebarkan pembuluh darah di kulit untuk membuang panas. Contoh, mandi air panas, sauna, atau cuaca terik. 5. Perubahan hormonal, misalnya pada wanita yang mengalami hot flashes selama menopause. 2. Etiologi hiperemia pasif atau kongesti terjadi karena adanya hambatan pada aliran balik vena. Darah tidak bisa keluar dari jaringan. Kondisi ini hampir selalu bersifat patologis. Adapun penyebab lokal, hambatan di satu area. Yang pertama, obstruksi vena, adanya sumbatan di dalam pembuluh darah vena. Contoh, trombosis vena dalam DVT. Yang kedua, tekanan eksternal, sesuatu dari luar menekan pembuluh darah. Contoh, tumor yang menekan vena, pemakaian perban atau tourniquet yang terlalu kencang, atau hernia usus terjepit. Penyebab sistemik, hambatan di seluruh tubuh. Yang pertama ada gagal jantung kanan. Jantung tidak mampu memompa darah ke paru-paru dengan efektif sehingga darah menumpuk kembali ke seluruh tubuh, menyebabkan kongesti di hati dan kaki. Yang kedua, gagal jantung kiri. Darah menumpuk di paru-paru karena jantung kiri tidak mampu memompa darah ke seluruh tubuh dengan kuat. Patogenesis hiperemia. Yang pertama, patogenesis hiperemia aktif. Proses ini bersifat neurovaskular, terjadi karena pelebaran lumen pembuluh darah arteriol atau vasodilatasi yang memungkinkan darah mengalir lebih banyak ke dalam kapiler. Pelepasan mediator kimia saat terjadi cedera atau aktivitas metabolisme yang tinggi, sel melepaskan zat seperti histamin, bradikinin, dan nitrat oksida atau NO. Zat-zat ini merelaksasi otot polos. Hipoksia jaringan. Darah yang terjebak di jaringan sudah kehabisan oksigen dan kaya karbon dioksida. Hal ini menyebabkan warna jaringan berubah menjadi biru keunguan atau sianosis. Dampak jangka panjang. Jika kongesti berlangsung lama atau kronis, kurangnya oksigen dapat menyebabkan kematian sel atau nekrosis dan terbentuknya jaringan parut atau fibrosis. 2. Patogenesis hiperemia pasif atau kongesti. Proses ini bersifat mekanis atau hemodinamik, terjadi karena adanya hambatan pada jalur keluar darah melalui vena, sementara aliran masuk dari arteri tetap berjalan normal. Hambatan aliran vena ada dua. Yang pertama lokal, adanya sumbatan fisik, seperti trombus atau bekuan darah, atau tekanan luar seperti tumor atau lilitan yang menghalangi darah kembali ke jantung. Yang kedua, sistemik, kegagalan pompa jantung. Jika jantung gagal memompa, tekanan di dalam atrium dan vena akan meningkat, atau tekanan balik. Peningkatan tekanan hidrostatik, karena darah antre dan tidak bisa keluar, tekanan cairan di dalam pembuluh kapiler meningkat tajam. Transudasi atau edema, tekanan yang tinggi mendorong cairan keluar dari pembuluh darah ke jaringan sekitar, menyebabkan pembengkakan atau edema. Bahan morfologi atau gambaran klinis hiperemia. Morfologi menunjukkan pembesaran pembuluh darah dengan darah merah terang atau hiperemia aktif atau gelap kongesti.
Gambaran klinis meliputi kemerahan kulit atau flushing, peningkatan suhu lokal, dan dalam kasus kongesti, sianosis atau edema. Hiperemia aktif sering terlihat dalam inflamasi akut, sedangkan pasif dalam gagal jantung. Kongesti, definisi kongesti. Kongesti adalah akumulasi darah dalam organ atau jaringan akibat obstruksi aliran vena yang berbeda dari hiperemia aktif. Berdasarkan Robbins, Basic Pathology, Kumar et al. 2021, ini adalah bentuk hiperemia pasif yang menyebabkan stasis darah. Etimologi, kata kongesti berasal dari bahasa Latin yaitu congestus, yang berarti tertimbun atau terkumpul, mengacu pada penumpukan darah. Etiologi kongesti. Berdasarkan mekanismenya, etiologi atau penyebab kongesti dibagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama, kongesti aktif atau hiperemia. Terjadi karena adanya peningkatan aliran darah masuk ke dalam jaringan akibat pelebaran atau vasodilatasi arteri atau arteriol. Fisiologis, terjadi secara normal, misalnya saat otot rangka bekerja keras selama olahraga atau saat wajah memerah karena malu, respon neurogenik. Patologis, terjadi pada tahap awal peradangan atau inflamasi akut. Tubuh mengirimkan lebih banyak darah ke area yang cedera atau terinfeksi sehingga area tersebut tampak kemerahan dan terasa hangat. 2. Kongesti pasif atau bendungan terjadi karena adanya hambatan pada aliran darah keluar dari jaringan melalui pembuluh darah vena. Sistemik atau umum biasanya disebabkan oleh gagal jantung. Gagal jantung kiri, darah terbendung dari paru-paru atau kongesti paru menyebabkan sesak nafas. Gagal jantung kanan, darah terbendung dari seluruh tubuh menyebabkan pembengkakan pada kaki atau edema dan hati. Lokal, terjadi pada area tertentu saja, misalnya karena adanya sumbatan pada vena atau trombosis, penekanan oleh tumor atau pemakaian perban yang terlalu kencang. Patogenesis kongesti berpusat pada gangguan keseimbangan antara aliran darah masuk atau arterial inflow dan aliran darah keluar atau venous outflow. Hambatan aliran vena. Kondisi ini dimulai ketika adanya obstruksi atau penurunan daya pompa jantung atau gagal jantung, akibatnya darah tidak bisa kembali ke jantung dengan efisien dan tertahan di pembuluh vena serta kapiler. Peningkatan tekanan hidrostatik. Penumpukan volume darah di vena menyebabkan tekanan hidrostatik dalam pembuluh darah meningkat tajam. Transudasi dan edema. Berdasarkan hukum Starling, peningkatan tekanan hidrostatik ini mendorong cairan keluar dari pembuluh darah menuju ruang interstisial sehingga kongesti hampir selalu disertai dengan edema. Perubahan morfologi dan gambaran klinis kongesti. Perubahan morfologi yang pertama, pada paru-paru terjadi penumpukan cairan di alveoli atau edema paru yang mengganggu pertukaran oksigen. Jantung, hipertrofi atau penebalan. Otot jantung terutama ventrikel menebal sebagai upaya kompensasi untuk memompa lebih kuat menghadapi beban berlebih pada kasus hipertensi. Dilatasi atau pelebaran. Seiring waktu otot jantung bisa meregang dan melemah menyebabkan dilatasi ruang jantung. Organ lain. Penumpukan cairan bisa menyebabkan edema di kaki atau bengkak atau organ lain karena tekanan balik di pembuluh darah vena. Gambaran klinis atau gejala yang pertama ada sesak napas, dyspnea, terutama saat aktivitas atau berbaring, ortopnea karena cairan menumpuk di paru. Yang kedua, batuk dan mengi akibat iritasi dan cairan di saluran napas. 3. Pembengkakan atau edema terutama di kaki, ankle, perut, asites, atau organ lain. Yang keempat, kelelahan dan lemah, kurangnya suplai darah kayak oksigen ke otot. Yang kelima, peningkatan berat badan akibat retensi cairan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai tentang emboli. Yang pertama yaitu definisi emboli. Kata emboli berasal dari bahasa Yunani yaitu embolus yang berarti sumbat atau penyumbat, yang merujuk pada kondisi medis di mana pembuluh darah tersumbat oleh benda asing seperti gumpalan darah, gelembung udara, atau lemak. Jadi, emboli merupakan penyumbatan pada pembuluh darah atau arteri atau vena oleh suatu zat yang mengalirkan aliran darah seperti gumpalan darah atau trombus, gelembung udara, atau partikel lain. Biologi emboli. Yang pertama itu gumpalan darah atau trombosis, paling umum sering dari DVT atau deep vein thrombosis pada kaki akibat embolisasi, kehamilan, dan obesitas. Yang kedua, gelembung udara atau gas.
terjadi pada penyelam yang naik terlalu cepat atau penyakit dekompresi. Yang ketiga lemak, yaitu dari patah tulang besar. Keempat kolesterol, plak aterosklerosis pecah. Yang terakhir air ketuban, masuk ke sirkulasi ibu saat persalinan yaitu emboli air ketuban. Selanjutnya patogenesis embolis yaitu proses sumbatan pembuluh darah oleh material asing seperti gumpalan darah, udara atau lemak yang umumnya berasal dari tempat lain dan terbawa aliran darah, menyebabkan obstruksi aliran darah, ketidaksesuaian ventilasi perfusi pada paru, peningkatan tekanan, infark jaringan, hingga kerusakan organ vital seperti otak, jantung atau paru-paru dengan emboli paru dari DVT tungkai menjadi contoh klasik. Tanda dan perubahan pada emboli sangat bergantung pada lokasi penyumbatannya, tetapi umumnya meliputi gejala darurat seperti sesak nafas mendadak, nyeri dada tajam terutama saat menarik nafas dalam, detak jantung cepat, batuk berdarah, pusing, keringat dingin, dan kulit kebiruan atau cyanosis. Jika terjadi di otak atau stroke emboli, tandanya adalah wajah tidak simetris, kelemahan satu sisi tubuh, dan gangguan berbicara. Jika di kaki, bisa terjadi nyeri, bengkak, hangat, dan perubahan warna. Perubahan yang sangat pentingnya yaitu tekanan darah rendah atau hipotensi terjadi akibat penurunan aliran darah dan oksigen. Yang kedua itu kadar oksigen rendah atau hipoksemia terjadi karena paru-paru tidak berfungsi dengan baik. Yang ketiga kerusakan organ. Jika penyumbatan berlangsung lama, bisa menyebabkan kematian jaringan dan disfungsi organ. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai infark. Definisi infark yaitu kata infark berasal dari bahasa Latin yaitu infarsir yang berarti menyumbat atau mengisi, merujuk pada nekrosis atau kematian jaringan yang terjadi akibat sumbatan aliran darah dan kekurangan oksigen di suatu organ tubuh, seperti pada serangan jantung atau biasa disebut dengan infark miokard atau stroke infark. Jadi, infark adalah kematian jaringan permanen atau nekrosis yang terjadi akibat kekurangan suplai darah dan oksigen atau iskemia yang parah dan berkepanjangan, sering disebabkan oleh penyumbatan pembuluh darah seperti pada serangan jantung atau stroke. Kondisi ini membuat sel-sel di area yang terkena jaringan rusak dan mati karena tidak menerima nutrisi penting. Selanjutnya etiologi infark yaitu yang pertama aterosklerosis, yaitu penumpukan plak atau lemak kolesterol pada dinding arteri membuat pembuluh darah menyempit dan mengeras menghambat aliran darah. Yang kedua, pembentukan gumpalan darah atau trombosis. Gumpalan darah berbentuk di lokasi penyempitan arteri dan menyumbat aliran sepenuhnya. Yang ketiga, emboli, yaitu gumpalan darah atau materi lain dari bagian tubuh lain terbawa aliran darah dan menyumbat pembuluh darah di jantung atau otak. Yang keempat, pecahnya plak, yaitu pecahnya plak bisa memicu pembentukan gumpalan darah mendadak menyebabkan infark akut. Faktor resikonya yaitu kondisi yang mendasari. Pertama, kondisi medis, yaitu hipertensi atau tekanan darah tinggi, diabetes, kolesterol tinggi, penyakit jantung, obesitas, dan gangguan irama jantung atau fibrilasi atrium. Yang kedua, gaya hidup. Merokok, konsumsi alkohol berlebihan, kurang aktivitas fisik, diet tidak sehat, dan stres. Yang terakhir, faktor non-modifikasi, yaitu usia, jenis kelamin, pria lebih berisiko, dan riwayat keluarga atau genetik. Perlu diketahui, infark memiliki dua jenis. Yang pertama, infark miokard. Infark miokard adalah kondisi medis serius ketika aliran darah ke otot jantung atau miokardium tiba-tiba terhambat, biasanya oleh penyumbatan arteri koroner, menyebabkan bagian otot jantung kekurangan oksigen dan mulai mati atau rusak, yang ditandai gejala nyeri dada hebat, sesak nafas, dan keringat dingin. Membutuhkan penanganan segera untuk memulihkan aliran darah. Yang kedua, infark cerebral atau stroke infark adalah jenis stroke paling umum terjadi saat aliran darah ke otak terhambat, biasanya oleh gumpalan darah atau plak lemak, yang menyebabkan kematian jaringan otak akibat kekurangan oksigen dan nutrisi. Berbeda dengan stroke hemoragik atau pendarahan, ini kondisi gawat darurat dengan gejala mendadak seperti kelemahan satu sisi tubuh, sulit bicara, dan kebingungan. Selanjutnya tahapan patogenesis infark. Yang pertama itu aterosklerosis, proses inflamasi kronis di dinding arteri koroner membentuk plak ateroma, yaitu penumpukan lemak, kolesterol, dan sel-sel inflamasi. Yang kedua, ruptur atau erosi plak, yaitu
plak yang rentan pecah atau terorosi, memaparkan inti plak yang sangat trombogenik, yaitu memicu pembengkakan darah ke aliran darah. Yang ketiga, trombosis koroner, yaitu paparan inti plak memicu aktivasi, trombosi, dan pembentukan trombos atau gumpalan darah yang dapat menyumbat arteri koroner secara total atau parsial. Yang keempat, iskemia miokardium, yaitu penyumbatan ini mengurangi suplai oksigen dan nutrisi ke otot jantung. Yang terakhir, nekrosis miokardium, kekurangan oksigen yang berkelanjutan menyebabkan kematian sel otot jantung atau nekrosis dan membentuk area infark. Tanda dan perubahan infark meliputi gejala mendadak seperti nyeri dada hebat atau sesak nafas, kelemahan atau mati rasa satu sisi tubuh, wajah turun, bicara pelo, dan gangguan penglihatan, disertai gejala lain seperti keringat dingin, mual, atau pusing yang hebat. Yang terjadi karena penyumbatan aliran darah ke organ vital yaitu jantung dan otak, dan akan menyebabkan kerusakan jaringan dan membutuhkan penanganan medis darurat segera. Selanjutnya, perubahan dan penanganannya, yaitu yang pertama perubahan jaringan yang terjadi kerusakan atau kematian jaringan otak dan jantung akibat kekurangan oksigen. Kedua, diagnosisnya ditegakkan dengan EKG untuk jantung dan pemeriksaan fisik atau neurologis untuk stroke. Yang terakhir, penanganan yaitu pemberian oksigen, obat-obatan atau trombolitik atau pengencer darah, terapi fisik, dan kontrol tekanan darah sangat penting untuk pemulihan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan definisi shock. Shock adalah kondisi medis darurat yang mengancam jiwa saat aliran darah ke seluruh tubuh tidak cukup, menyebabkan sel dan organ vital kekurangan oksigen serta nutrisi yang dapat berujung pada kerusakan organ dan kematian jika tidak segera ditangani dengan tepat. Kondisi ini terjadi karena gangguan pada jantung, pembuluh darah atau volume darah yang mengakibatkan tekanan darah turun dan suplai oksigen terhambat. Etiologi shock yang pertama itu shock hipovolemik, yaitu kehilangan banyak cairan atau darah, misalnya perdarahan hebat dan dehidrasi parah. Yang kedua, shock kardiogenik, yaitu jantung tidak mampu memompa darah efektif, misal serangan jantung atau otot jantung melemah. Yang ketiga, shock septik atau infeksi, yaitu infeksi parah yang menyebabkan pembuluh darah melebar tak terkendali. Yang keempat, shock anafilaktik atau alergi, yaitu reaksi alergi parah. Dan yang terakhir, shock neurogenik, yaitu kerusakan saraf yang mengganggu regulasi pembuluh darah. Penyebab umum shock ada dua. Yang pertama, trauma, yaitu menyebabkan perdarahan hebat atau yang biasa disebut dengan hipovolemik, atau cedera saraf, yaitu neurogenik. Dan yang kedua itu obat-obatan, yaitu terapi antitrombotik yang biasanya dipakai warfarin atau heparin dapat menyebabkan perdarahan, atau obat vasoaktif bisa memicu vasodilatasi. Patogenesis shock adalah gangguan hemodinamik akibat tidak adekuatnya aliran darah atau perfusi ke jaringan vital, menyebabkan sel kekurangan oksigen dan nutrisi beralih ke metabolisme anaerobik yang menghasilkan laktat, atau terjadi kegagalan organ jika tidak diatasi yang bermula dari penurunan volume darah atau hipovolemik, gagal pompa jantung yaitu kardiogenik, obstruksi aliran atau obstruktif, atau respon inflamasi sistemik yaitu septik. Semuanya mengganggu curah jantung dan suplai oksigen. Tanda dan perubahan fisik yaitu kulit menjadi pucat, dingin, lembab, atau berkeringat dingin. Pada shock tertentu seperti septik awal, kulit bisa hangat dan merah. Nafasnya cepat, dangkal atau sulit bernafas, denyut jantung, nadi cepat atau takikardia, terasa lemah, jantung berdebar, bibir dan kuku kebiruan, mulut kering, buang air kecil, berkurang atau tidak ada sama sekali. Tanda dan perubahan mental atau neurologisnya yaitu kebingungan atau gelisah, cemas, agitasi, linglung atau bingung. Kesadarannya pusing, pingsan, penurunan kesadaran hingga koma. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi hemostasis. Kata hemostasis berasal dari bahasa Yunani kuno, gabungan dari haema yaitu darah dan stasis yaitu menghentikan. Hemostasis merupakan sistem yang kompleks berlangsung secara terus-menerus untuk mencegah kehilangan darah secara spontan. Sistem hemostasis berfungsi yaitu pertama menutup pembuluh darah yang rusak atau menambal kebocoran pembuluh darah. Kedua, menjaga darah dalam keadaan fluida atau cair atau dalam keadaan normal. Ketiga, menghilangkan bekuan darah setelah perbaikan integritas pembuluh darah.
Mekanisme kerja hemostasis. Mekanisme hemostasis merupakan suatu rangkaian proses yang kompleks dari pembuluh darah yang mengalami kerusakan untuk mencegah terjadinya pendarahan. Tahapan atau proses hemostasis mencangkup beberapa fase seperti yang pertama, stres vaskular atau vasokonstriksi vaskular, yaitu proses awal penghentian pendarahan dengan cara menyempitkan pembuluh darah yang mengalami kerusakan sehingga mengurangi kebocoran darah. Kedua, proses pembentukan sumbat trombosit. Diawali dengan trombosit melekat pada kolagen subendotelial pembuluh darah yang luka, aktivasi trombosit, dan pelepasan berbagai produk seperti serotonin dan adenosin difosfat oleh trombosit dan agregasi trombosit. Ketiga, pembentukan benang-benang fibrin oleh faktor koagulasi darah. 4. Penghancuran trombus atau fibrin oleh plasmin. Proses hemostasis tersebut secara normal bekerja untuk mempertahankan cairan darah agar tetap berada dalam sistem pembuluh darah. Rangkaian mekanisme hemostasis terdiri dari hemostasis primer, hemostasis sekunder, dan hemostasis tersier. Etiologi hemostasis. Gangguan hemostasis dapat terjadi akibat kelainan pada berbagai komponen sistem pembukaan darah. Di sini ada gambar yang menunjukkan bahwa gangguan hemostasis dapat terjadi akibat 4 komponen utama sistem pembukaan darah, yaitu pembuluh darah, trombosit, faktor koagulasi, dan sistem fibrinolis. Yang pertama ada gangguan pembuluh darah. Hal ini menggambarkan bahwa kerusakan dinding pembuluh darah seperti akibat trauma vaskulitis, defisiensi vitamin C, hipertensi, dan sepsis dapat menyebabkan darah keluar dari pembuluh dan sulit dihentikan. Pembuluh darah yang rapuh akan meningkatkan risiko pendarahan spontan seperti purpura dan memar. Yang kedua ada gangguan trombosit. Ini menunjukkan bahwa gangguan hemostasis dapat disebabkan oleh penurunan jumlah trombosit seperti pada leukemia dan penyakit autoimun, serta gangguan fungsi trombosit akibat penggunaan aspirin, obat NSAID, dan penyakit ginjal. Akibatnya pembentukan sumbat trombosit menjadi tidak optimal. Ketiga, gangguan faktor koagulasi. Hal ini menggambarkan bahwa faktor pembekuan darah diproduksi di hati dan membutuhkan vitamin K. Gangguan seperti hemofilia, penyakit hati, dan defisiensi vitamin K menyebabkan pembentukan fibrin terganggu sehingga pembekuan darah menjadi lemah dan mudah terlepas. Keempat, ada gangguan sistem fibrinolis. Ini melambangkan aktivitas fibrinolis yang berlebihan, misalnya pada sepsis, trauma berat, keganasan, dan komplikasi obstetri. Akibatnya, bekuan darah yang seharusnya mempertahankan penutupan luka justru cepat terurai sehingga pendarahan kembali terjadi. Jadi, kesimpulannya, hemostasis dapat terganggu bila salah satu komponen utama tidak berfungsi dengan baik, sehingga menyebabkan pendarahan atau pembentukan trombus yang abnormal. Selanjutnya, patogenesis hemostasis. Patogenesis hemostasis terjadi akibat terganggunya salah satu tahapan hemostasis normal. Pertama, ada gangguan hemostasis primer. Hemostasis primer melibatkan vasokonstriksi dan pembentukan sumbat trombosit. Bila terjadi kerusakan trombosit atau dinding pembuluh darah, maka adesi dan agregasi trombosit terganggu. Akibatnya, sumbat trombosit tidak terbentuk dengan baik sehingga pendarahan sulit dihentikan. Dua, ada gangguan hemostasis sekunder. Hemostasis sekunder melibatkan aktivasi faktor koagulasi yang menghasilkan fibrin. Defisiensi faktor pembekuan menyebabkan pembentukan fibrin tidak optimal sehingga bekuan darah menjadi lemah dan mudah terlepas. Kondisi ini sering ditemukan pada hemofilia dan gangguan hati. Ketiga, gangguan fibrinolisis. Pada kondisi tertentu, sistem fibrinolisis menjadi terlalu aktif sehingga bekuan darah yang telah terbentuk mengalami lisis secara dini. Hal ini mengakibatkan pendarahan berulang dan sulit dikontrol. Keempat, koagulasi tak seimbang. Pada beberapa kondisi seperti DIC, terjadi aktivasi pembekuan darah secara sistemik yang mengakibatkan pembentukan mikrotrombus di pembuluh kecil, diikuti dengan konsumsi faktor koagulasi sehingga menyebabkan pendarahan sekunder. Gambaran klinis gangguan hemostasis. Yang pertama, petechia atau bintik merah kecil. Pada gambar tampak bintik-bintik merah kecil di kulit lengan. Ukurannya kurang lebih 2 mm, terjadi akibat kebocoran pembuluh kapiler, umumnya disebabkan oleh penurunan jumlah trombosit atau gangguan fungsi trombosit, dan tidak hilang saat ditekan. Kedua, ada purpura atau bercak ungu kemerahan. Pada gambar tampak bercak lebih besar berwarna ungu kemerahan. Ukurannya 3-10 mm, terjadi karena pendarahan di bawah kulit, sering ditemukan pada gangguan trombosit dan kerusakan dinding pembuluh darah. Ketiga, ekimosis atau memar. Pada gambar tampak memar besar dengan perubahan warna. Ukuran lebih dari 1 cm, warna berubah dari merah ke biru, biru ke hijau, dan hijau ke kuning. Disebabkan oleh pendarahan subkutan akibat trauma ringan atau gangguan faktor koagulasi. Keempat, ada hematoma atau pembengkakan berisi darah. Pada gambar tampak pembengkakan besar pada jaringan.
Hematoma adalah kumpulan darah yang membentuk benjolan di jaringan atau otot. Biasanya terjadi pada gangguan koagulasi berat seperti hemofilia dan dapat menyebabkan nyeri serta keterbatasan gerak. Yang kelima ada perdarahan mukosa seperti mimisan, gusi berdarah, dan melena. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang trombosit. Definisi trombosit. Trombosit disebut juga platelet atau keping darah, merupakan sel kecil yang ada dalam darah berfungsi untuk membantu pembentukan bekuan darah, sehingga dapat menghentikan pendarahan yang terjadi. Secara morfologi, trombosit berukuran kecil dan bentuknya tidak beraturan. Jumlah trombosit normal dalam darah berkisar antara 200.000 sampai 400.000 per mikroliter darah. Trombosit memiliki masa hidup yang relatif pendek, yaitu sekitar 10-12 hari, kemudian akan dihancurkan di limpa dan hati. Fungsi trombosit. Fungsi utama trombosit adalah membentuk sumbat yang merupakan respon hemostatik normal terjadi cedera vaskular yang dapat terjadi kebocoran spontan darah melalui pembuluh halus. Fungsi trombosit ada 3, yaitu pelekatan atau adesi, penggumpalan atau agregasi, dan reaksi perlepasan. Selanjutnya, etiologi trombosit. Etiologi trombosit terbagi menjadi 2. Yang pertama, etiologi trombosit rendah atau trombositopenia, yaitu trombosit dikatakan rendah jika jumlahnya di bawah normal. Penyebabnya antara lain yang pertama, produksi trombosit berkurang, artinya sumsum tulang tidak membuat trombosit dengan cukup. Contohnya infeksi virus, misalnya DBD, hepatitis HIV, kekurangan vitamin B12 atau asam folat, penyakit sumsum tulang, atau leukemia, anemia aplastik, dan efek samping obat atau kemoterapi. Kedua, trombosit cepat rusak atau dihancurkan. Tubuh menghancurkan trombosit lebih cepat dari biasanya, contohnya penyakit autoimun, infeksi berat, dan pengaruh obat tertentu. 3. Trombosit banyak terperangkap di limpa. Limpa membesar sehingga menyimpan terlalu banyak trombosit, contohnya penyakit hati dan pembesaran limpa. Yang kedua ada etiologi trombosit tinggi atau trombositosis, yaitu trombosit tinggi berarti jumlah trombosit di atas normal. Penyebabnya antara lain, yang pertama reaksi tubuh terhadap kondisi tertentu disebut trombositosis reaktif, contohnya infeksi, peradangan, pendarahan setelah operasi, dan kekurangan zat besi. Kedua, gangguan sumsum tulang atau produksi trombosit berlebihan, contohnya penyakit mieloproliferatif, misalnya trombositemia esensial. Selanjutnya, patogenesis trombosit. Patogenesis trombosis atau pembentukan dan aktivasi trombosit terjadi melalui proses utama yang disebut trombopoiesis yang bertujuan untuk menjaga hemostasis atau penghentian pendarahan. Berikut adalah tahapan utama patogenesis trombosit. Yang pertama, produksi atau trombopoiesis, yaitu trombosit diproduksi di sumsum tulang dari sel induk hematopoietik yang berkembang menjadi megakariosit. Hormon utama yang mengatur proses ini adalah trombopietin atau TPO yang dihasilkan oleh hati dan ginjal. Satu megakariosit dapat melepaskan ribuan fragmen sel yang kemudian menjadi trombosit matang di aliran darah. Kedua, adesi, yaitu ketika terjadi cedera pada pembuluh darah, lapisan endotel rusak dan kolagen di bawahnya terpapar. Trombosit menempel pada kolagen ini dengan bantuan faktor von Willebrand. Ketiga, aktivasi dan sekresi, yaitu setelah menempel, trombosit berubah bentuk dan melepas isi butiran atau granul mereka, seperti ADP dan tromboksan A2 atau TXA2. Zat-zat ini berfungsi untuk memanggil lebih banyak trombosit ke area luka. 4. Agregasi, trombosit mulai saling berikatan satu sama lain melalui reseptor fibrinogen, membentuk sumbat trombosit primer. Kelima, stabilisasi, proses diakhiri dengan aktivasi KKD, koagulasi yang menghasilkan fibrin, yang bertindak seperti jaring untuk memperkuat sumbat trombosit menjadi bekuan darah yang stabil. Selanjutnya, perubahan morfologi. Perubahan morfologi trombosit mengacu pada kelainan struktur, ukuran, bentuk, dan granulasi trombosit yang dapat diamati melalui mikroskop pada hapusan darah tepi. Kelainan ini seringkali mencerminkan kelainan fungsional atau penyakit dasar seperti gangguan sumsum tulang, kelainan bawaan, atau kondisi reaktif seperti infeksi misalnya DBD. Berikut adalah perubahan morfologi trombosit dan gambaran klinisnya. Pertama, perubahan bentuk. Bentuk normalnya yaitu diskoid atau cangkram halus. Bahan aktivasi yaitu saat trombosit teraktivasi, misalnya saat terjadi cedera atau peradangan. Mereka berubah menjadi bulat dengan pseudopodia atau penonjolan sitoplasma untuk adesi dan agregasi. Gambaran klinisnya, bentuk tidak teratur atau cytoplasmic bleb sering ditemukan pada kelainan mieloproliferatif atau kondisi proinflamasi berat seperti COVID-19.
2. Perubahan ukuran. Makrotrombosit atau giant platelet atau trombosit raksasa, yaitu trombosit berukuran sangat besar, seringkali mendekati ukuran eritrosit. Gambaran klinis ditemukan pada kondisi peningkatan destruksi trombosit atau trombositopenia imun, karena sumsum tulang melepas trombosit muda lebih cepat atau pada kelainan bawaan seperti sindrom Bernal-Schuyler. Mean platelet volume atau MPV meningkat, indikator bahwa trombosit berukuran lebih besar dari normal, umum pada diabetes atau risiko penyakit vaskular. 3. Perubahan granulasi. Hipogranular atau agranular, yaitu trombosit terlihat pucat atau tidak memiliki granula. Gambaran klinisnya menunjukkan kelainan fungsional atau gangguan pelepasan granula, sering ditemukan pada myelodysplastis syndrome atau MDS. Granula raksasa, terlihat granula tunggal yang sangat besar. Keempat, perubahan gambaran klinis terkait jumlah dan struktur. Trombositopenia atau jumlah rendah ditandai dengan gejala pendarahan atau petekie, memar, mimisan. Penyebabnya bisa destruksi, DBD, atau gangguan produksi leukemia. Trombositosis atau jumlah tinggi ditemukan pada trombositosis essentius, kanker sumsum tulang atau respon reaktif, infeksi inflamasi, risiko trombosis atau pembekuan darah meningkat. Agregasi trombosit. Trombosit menumpuk dalam asupan darah seringkali merupakan pseudotrombositopenia atau hasil lab rendah palsu akibat antibodi EDTA, namun bisa juga menunjukkan hiperaktif trombosit.